Gema Catholic, Gema Catholic, Gema Catholic. Halo semua, selamat datang di channel Gema Katolik dalam video kali ini. Kita akan menjawab pertanyaan yang cukup kontroversial dan menarik. Mengapa Kristen dan Katolik sering dianggap sebagai ajaran Paulus? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi teologi, apologetika, bahkan kritik terhadap kekristenan. Ada yang menyebut bahwa Kristen adalah agama Paulus, bukan Yesus, atau Paulus menolak hukum Taurat. Maka iman Kristen adalah warisan Paulus. Apakah tuduhan-tuduhan itu berdasar? Apakah ajaran Kristen, Katolik, benar-benar ajaran Paulus, lebih daripada ajaran Yesus? Dalam video ini, kita akan 1. Melacak peran Paulus dalam awal kekristenan. 2. Melihat bagaimana ajaran Paulus menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru. 3. Membandingkan ajaran Paulus dan ajaran Yesus, para rasul. 4. Memahami bagaimana gereja Katolik memandang Paulus. 5. Menjawab kritik, pertanyaan, apakah Paulus mendistorsi ajaran Yesus? 6. Menarik kesimpulan dan memberikan bahan refleksi bagi iman kita. Jika Anda tertarik topik teologi, sejarah gereja, atau apologetika, pastikan Anda menonton sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita mulai dengan latar belakang Paulus dan konteks gereja pertama. Kita sudah mendengar sekilas tentang tuduhan bahwa agama Kristen adalah ajaran Paulus. Tapi sebelum menilai, mari kita kenali terlebih dahulu sosok ini lebih dekat. Siapa sebenarnya Paulus? Dari mana ia datang? Dan bagaimana kisah hidupnya berubah begitu drastis dari penganiaya umat Kristen akhirnya menjadi Rasul Kristus? Mari kita telusuri perjalanan hidupnya yang luar biasa. Bagian 1. Siapakah Paulus? Latar belakang dan pertobatannya. Baik, saudara-saudari terkasih. Setelah kita mendengar pengantar yang menarik, mari sekarang kita masuk lebih dalam memahami latar belakang sejarah yang sering kali disalahfahami. Tentang ajaran Paulus, apa sebenarnya yang terjadi pada masa awal kekristenan? Mari kita lihat bersama latar belakang Paulus. Bagian 1, latar belakang dan pertobatannya. Untuk memahami mengapa Paulus punya peran sentral, kita harus mulai dari kisah hidupnya. 1. Asal-usul Paulus, Saulus. Nama asalnya Saulus Ibrani. Kemudian juga memakai nama Paulus Yonatan. Paulus berasal dari Tarsus, wilayah Selisia sekarang Turki. Ia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, dan masa muda menjadi seorang Farisi yang taat akan Taurat. Sebagai Farisi, ia terdidik dalam tradisi Yahudi, sangat menghormati hukum Taurat, dan pada mulanya memusuhi Kristen. Awal orang Kristen yang dianggap sesat atau penyimpangan dalam Yahudi. 2. Peran Paulus sebelum pertobatan. Paulus ikut serta dalam penganiayaan terhadap orang Kristen. Dalam Kisah Rasul diceritakan bagaimana ia menyetujui pembunuhan Stefanus dan berusaha menahan pengikut Kristus. Ia melihat dirinya sebagai mempertahankan kemurnian agama Yahudi dari ajaran baru yang dianggap menyimpang. 3. Pertobatan Paulus. Dalam Kisah Rasul 9, Paulus mengalami perjumpaan dramatis dengan Kristus yang bangkit di jalan menuju Damaskus. Setelah perjumpaan itu, hidupnya berubah total. Ia menjadi pengikut Kristus dan kemudian memulai pelayanan pemberitaan Injil, terutama kepada orang bukan Yahudi Giles. Paulus sendiri menyatakan bahwa ajaran Injil yang ia sampaikan bukanlah dari manusia, melainkan wahyu dari Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 11-12, bahwa ia tidak mewarisi dari manusia, melainkan melalui wahyu. Ia memperdalam iman dan pengajaran dalam penyendiriannya. Misalnya menyepi ke Arab selama beberapa waktu
Galatia 1 ayat 17-18. Sebelum ia bergaul dengan rasul-rasul lain. 4. Peran dalam jemaat awal, misi dan surat-surat. Paulus melakukan beberapa perjalanan misi ke wilayah Yunani, Asia Kecil, dan kota-kota besar Kekaisaran Romawi. Ia mendirikan gereja-gereja baru dan menulis surat-surat kepada jemaat tersebut. Surat-surat Paulus kemudian menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru. Karena banyak umat baru berasal dari latar belakang bukan Yahudi Giles. Paulus menjembatani konflik budaya antara hukum Yahudi dan kebebasan dalam Kristus. Khususnya pada masalah seperti sunat, makanan, dan hukum Taurat. Nanti akan kita bahas lebih detail. Dengan latar belakang ini, kita melihat bahwa Paulus bukan figur marginal, ia sangat berperan dalam penyebaran kekristenan dan pembentukan teologi awal. Namun, apakah itu menjadikan Kristen atau Katolik sebagai ajaran Paulus? Mari kita selidiki lebih jauh. Setelah kita mengenal latar belakang Paulus, kini kita akan melihat jejak penting yang ia tinggalkan bagi gereja, yakni melalui tulisan-tulisannya. Surat-surat Paulus bukan sekadar pesan pribadi, tetapi warisan iman yang menjadi fondasi teologi Kristen hingga hari ini. Mari kita fahami lebih dalam bagaimana surat-surat itu membentuk ajaran gereja dan mengapa pengaruhnya begitu besar. Setelah kita mengenal latar belakang Paulus, kini kita akan melihat jejak penting yang ia tinggalkan bagi gereja, yakni melalui tulisan-tulisannya. Surat-surat Paulus bukan sekadar pesan pribadi, tetapi warisan iman yang menjadi fondasi teologi Kristen hingga hari ini. Mari kita fahami lebih dalam bagaimana surat-surat itu membentuk ajaran gereja dan mengapa pengaruhnya begitu besar. Bagian 2. Surat Paulus dan peranannya dalam kanon Alkitab. Agar peran Paulus dalam teologi menjadi nyata, kita perlu melihat bagaimana surat-suratnya ditempatkan dalam Perjanjian Baru dan bagaimana umat Kristen dan Katolik menggunakan surat-surat tersebut. 1. Surat Paulus dalam Perjanjian Baru. Di antara 27 kitab Perjanjian Baru, sekitar 13 surat dituliskan di bawah nama Paulus, surat-surat Pauline, termasuk Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose 1 dan 2 Tesalonika, Titus, Filemon. Penulisan beberapa surat masih diperdebatkan oleh para pakar. Ada konsensus bahwa Paulus sendiri menulis sebagian besar surat seperti Roma, Galatia 1 dan 2 Korintus. Sedangkan beberapa surat pastoral 1 dan 2 Timotius. Titus kemungkinan ditulis oleh murid atau pengikutnya atas nama Paulus. Surat-surat Paulus membahas banyak tema penting keselamatan oleh iman, kasih karunia, dosa dan keselamatan, Kristus sebagai penebus, relasi antara hukum Taurat dan iman, kehidupan Kristen praktis, dan eskatologi. 2. Mengapa surat Paulus begitu berpengaruh? Karena surat-suratnya ditujukan langsung kepada gereja-gereja jemaat. Mereka menjadi pengajaran langsung bagi jemaat. Karena surat-surat Paulus adalah dokumen awal gereja. Beberapa surat Paulus ditulis lebih awal daripada Injil yang ditulis kemudian. Sehingga surat Paulus memberi gambaran pemikiran teologisis gereja awal. Gereja termasuk gereja Katolik menganggap surat Paulus sebagai bagian dari kitab suci yang diilhami Roh Kudus, sehingga ajarannya dianggap memiliki otoritas yang tinggi. 3. Hubungan surat Paulus dengan Injil, pengajaran Yesus dan para rasul. Surat Paulus sering mengomentari atau menerapkan pengajaran Injil dan tradisi para rasul. Paulus tidak menulis kisah hidup Yesus atau banyak cerita historis, melainkan interpretasi teologisis dan aplikatif terhadap karya Kristus. Sebagian pengkritik menyatakan bahwa Paulus memperkenalkan doktrin baru. Contohnya, doktrin dosa asal, keselamatan melalui iman, keputusan bahwa hukum,
Taurat tidak harus dipatuhi secara literal, yang tampak berbeda dari pengajaran Yesus. Namun, pendukung tradisi Kristen, Katolik menekankan bahwa surat Paulus tidak berdiri sendiri, melainkan terkorelasi dengan Injil dan tradisi Rasul. 4. Keterbatasan ajaran Paulus saja. Paulus tidak menuliskan semua aspek kehidupan Kristiani. Ia tidak menuliskan Injil dalam bentuk biografi Yesus, mukjizat, pengajaran langsung di medan publik, dan lain-lain. Ada banyak aspek ajaran Kristen yang disampaikan oleh para rasul lain atau dicatat dalam Injil, kisah para rasul, kitab-kitab lain. Dan tradisi gereja turut menyusun doktrin dari keseluruhan kitab suci dan tradisi. Dengan demikian, meskipun Paulus memiliki pengaruh besar, tidak tepat kalau dikatakan bahwa Kristen, Katolik semata-mata ajaran Paulus, terlepas dari Yesus dan para rasul. Bagian 3. Ajaran kunci Paulus yang sering dijadikan dasar kritik. Namun, disinilah banyak perdebatan muncul. Beberapa orang menilai ajaran Paulus seolah berbeda dari Yesus tentang hukum, iman, dan keselamatan. Apakah benar demikian? Mari kita dengarkan dengan hati terbuka, sambil menelusuri ajaran utama Paulus yang sering disalahpahami. 5. Relasi antara iman dan perbuatan thought dan works. Bagi beberapa tradisi Protestan, Paulus adalah pendukung utama doktrin iman saja sola fide. Kritik mengklaim bahwa hal ini membuat Kristen menjadi doktrin iman pasif, tanpa tanggung jawab moral. Namun dalam gereja Katolik dan beberapa tradisi Kristen lain, iman dan perbuatan dianggap berkelanjutan. Iman yang nyata akan memperlihatkan buah perbuatan baik. Dalam konteks Katolik, ajaran Paulus dilihat dalam keselarasan dengan tradisi gereja, sakramen, moralitas, dan panggilan untuk hidup kudus. Setelah memahami jarum Paulus, kini kita akan melihat dari sudut pandang gereja Katolik sendiri. Bagaimana gereja memandang sosok ini? Apakah benar gereja Katolik hanya mengikuti ajaran Paulus? Atau justru melihatnya sebagai bagian dari wahyu Kristus yang utuh? Mari kita dengarkan penjelasan yang menyejukkan ini. Bagian 3. Ajaran kunci Paulus yang sering dijadikan dasar kritik. Untuk memahami tuduhan bahwa Kristen adalah ajaran Paulus, penting kita lihat ajaran Paulus yang sering dijadikan titik kritik. 1. Keselamatan melalui iman anugerah, bukan melalui pekerjaan hukum Taurat. Paulus sangat menekankan bahwa manusia diselamatkan bukan berdasarkan perbuatan manusia atau pemenuhan hukum Taurat untuk orang bukan Yahudi, melainkan oleh iman kepada Kristus dan oleh kasih karunia. Allah contoh Roma 3 ayat 28, Galatia 2 ayat 16. Ada kritik bahwa sikap ini mengabaikan aspek moral atau kepatuhan terhadap hukum yang ditekankan dalam ajaran Yesus. Tetapi dalam suratnya, Paulus pun menegaskan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik. Yakobus 2, bukan Paulus, tetapi gereja menggabungkan pandangan ini. 2. Hukum Taurat dan keterbatasannya. Nikulus Paulus berdebat keras mengenai apakah orang non-Yahudi harus menjalankan hukum-hukum, seperti sunat, pemisahan makanan, aturan makanan non-halal, dan sebagainya dalam konsili Yerusalem Kisah Para Rasul 15. Diputuskan bahwa orang bukan Yahudi tidak wajib menjalankan semua aspek hukum Taurat. Paulus menyatakan bahwa sunat luar tidak penting, tetapi yang terpahat oleh roh yang penting. Galatia 5 ayat 6. Ia juga mengatakan hukum adalah orang berdosa dalam konteks bahwa manusia, karena dosa, tidak mampu mematuhi hukum secara sempurna. Kritik muncul apakah ini berarti bahwa hukum moral atau ajaran Yesus seperti perintah-perintah etis menjadi terabaikan. Paulus sendiri dalam suratnya tetap menyuarakan kehidupan Kristen yang etis dan moral. 3.
dosa asal dan kejatuhan manusia. Paulus memperkenalkan konsep bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa melalui Adam, sehingga membutuhkan penebusan melalui Kristus. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Bagi sebagian orang, konsep ini tidak ditemukan jelas dalam pengajaran Yesus dalam Injil dan tampak sangat dipengaruhi oleh teologi Helenistik. Tetapi umat Kristen dan Katolik menerima konsep ini sebagai bagian teologi keselamatan yang diperinci dalam tradisi gereja. 4. Kristus sebagai penebus, kematian dan kebangkitan sebagai inti Injil. Paulus sangat menekankan bahwa kematian Kristus adalah pengorbanan bagi dosa, dan kebangkitannya adalah kemenangan atas kematian. 1 Korintus 15. Ini adalah inti Injil Kristen. Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dibangkitkan untuk kehidupan baru. Beberapa kritik menuduh bahwa fokus Paulus pada kematian dan kebangkitan menjauh dari pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah di bumi, etika, kasih, dan sebagainya. Tapi banyak teolog menekankan bahwa fokus ini memang merupakan inti keselamatan, dan Paulus mengaitkannya dengan pengajaran Yesus dan tradisi rasul. Setelah memahami ajaran Paulus, kini kita akan melihat dari sudut pandang gereja Katolik sendiri, bagaimana gereja memandang sosok ini. Apakah benar gereja Katolik hanya mengikuti ajaran Paulus, atau justru melihatnya sebagai bagian dari wahyu Kristus yang utuh? Mari kita dengarkan penjelasan yang menyejukkan ini. Bagian 4, perspektif gereja Katolik tentang Paulus. Bagaimana gereja Katolik memandang Paulus? Apakah Katolik ajaran Paulus secara sempit? Mari kita uraikan. 1. Paulus sebagai rasul dan penulis suci. Gereja Katolik mengakui Paulus sebagai rasul yang diilhami Roh Kudus dan surat-suratnya sebagai bagian dari kitab suci. Katolik percaya bahwa ajaran Paulus autentik dan selaras dengan ajaran Kristus. Karena gereja yakin ada kesatuan wahyu Injil dan tradisi. Fr. George Montague membela otentisitas ajaran Paulus sebagai berasal dari Kristus. Gereja Katolik melihat bahwa tidak ada pertentangan esensial antara ajaran Yesus Injil dan ajaran Paulus, karena keduanya berasal dari satu sumber wahyu. 2. Paulus dan doktrin Katolik. Beberapa doktrin Katolik seperti keselamatan, rahmat, dosa asal, sakramen. Peran gereja menggunakan teks-teks Paulus sebagai landasan teologisis. Namun, Katolik tidak hanya bergantung pada Paulus, ia juga merujuk Injil, surat para rasul lainnya, keputusan konsili, ajaran misterium gereja, dan tradisi suci. Gereja Katolik menolak pandangan Paulus vs Petrus atau Paulus vs Yesus sebagai dualisme yang salah. Dalam tradisi Katolik, ada keharmonisan antara soras dan penerus rasul termasuk Petrus, yang menjadi dasar kepausan. 3. Menjawab kritik Paulus anti-Katolik. Beberapa orang mengutip ayat Paulus misalnya, Allah tidak tinggal di bait yang dibuat tangan manusia. Atau orang benar oleh iman bukan oleh hukum, dan menuduh bahwa Paulus akan menolak beberapa praktik Katolik, misalnya sakramen, imam, tabernakel. Gereja Katolik menjawab bahwa ayat-ayat Paulus harus dipahami dalam konteks keseluruhan kitab dan tradisi. Katolik juga menegaskan bahwa gereja miliki otoritas untuk menafsirkan kitab suci dengan benar dalam kontinuum tradisi, supaya tidak terjadi penafsiran yang menyimpang. 4. Paulus dan ekumenisme internal kritik dalam kekristenan. Dalam diskusi ekumenis, beberapa denominasi non-Katolik mengajukan bahwa Katolik terlalu mengandalkan Paulus atau menambahkan tradisi manusia pada Injil Paulus. Katolik menanggapi bahwa tradisi dan otoritas
Gereja diperlukan untuk menjaga integritas pengajaran Kristen dari penyimpangan. Katolik memandang bahwa ada kesatuan iman di gereja satu, bukan berbagai interpretasi yang saling bertentangan. Kini tibalah kita pada inti pertanyaan yang sering mengguncang iman banyak orang. Apakah benar kekristenan hanyalah ciptaan Paulus? Mari kita hadapi berbagai kritik itu satu persatu, dengan akal yang jernih dan hati yang beriman, agar kita menemukan kebenaran yang sejati. Bagian 5, menanggapi kritik tuntutan ajaran Paulus. Berikut beberapa kritik yang umum muncul dan bagaimana kita bisa meresponsnya. 1. Kritik. Kristen adalah produk ciptaan Paulus, bukan ajaran Yesus. Tanggapan, meskipun Paulus sangat berpengaruh, Kristen berdiri atas dasar karya, hidup, dan pengajaran Yesus Kristus Injil dan karya para rasul. Paulus sendiri mengklaim bahwa ia tidak menerima Injil dari manusia, tetapi melalui wahyu Kristus. Galatia 1 ayat 11-12. Ia juga berhubungan dengan para rasul seperti Petrus dan Yakobus, menemui mereka dan bekerja sama dalam jemaat. Konsili Yerusalem, Kisah Para Rasul 15 adalah contoh bahwa gereja mula-mula bersama-sama rasul dan penatua membuat keputusan, bukan Paulus sendirian mengatur semua hal. 2. Kritik. Paulus menolak hukum Taurat, maka ajaran hukum lama diabaikan. Tanggapan, Paulus tidak menolak semua aspek hukum. Ia memandang bahwa aspek ritual atau peraturan khusus sunat, makanan tidak harus diwajibkan pada orang bukan Yahudi. Namun aspek moral hukum 10 perintah, kasih, keadilan tetap luhur. Paulus mengajarkan bahwa di dalam Kristus, hukum dipenuhi. Roma 8 ayat 3-4. Artinya hukum itu menjadi hidup dalam roh, bukan sekadar kepatuhan eksternal. Dalam gereja Katolik, iman dan moralitas senantiasa berjalan bersama. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus. 3. Kritik. Paulus memperkenalkan doktrin yang tidak diajarkan. Yesus seperti dosa asal, iman saja. Keselamatan melalui darah Kristus saja. Tanggapan, banyak ajaran. Paulus memang menjabarkan aspek teologisis yang tidak selalu secara eksplisit diajarkan dalam kota Yesus dalam Injil. Tetapi teologi ini muncul dari refleksi atas karya Kristus, tradisi rasul, dan bimbingan Roh Kudus. Dalam tradisi Kristen dan Katolik, doktrin tidak hanya dibangun dari satu teks, tetapi dari keseluruhan wahyu Injil dan surat para rasul dan tradisi gereja. Jika seseorang mengambil sebagian teks, Paulus keluar dari konteks atau menolak keseimbangan doktrin dalam keseluruhan Alkitab atau tradisi, bisa terjadi penyimpangan. 4. Kritik. Paulus adalah Rasul Jel yang memprioritaskan orang bukan Yahudi sehingga melemahkan akar Yahudi dari kekristenan. Tanggapan, memang Paulus diutus sebagai rasul kepada bangsa-bangsa Gentiles. Namun bukan berarti ia melepas akar Yahudi. Ia tetap menghargai Allah Abraham, tradisi, dan sejarah keselamatan Israel sebagai bagian dari wahyu Allah. Paulus sering mengutip perjanjian lama Taurat, kitab Nabi sebagai dasar kuasa Kristus. Ia melihat bahwa melalui Kristus, janji-janji Allah kepada Israel juga diperluas bagi bangsa lain. 5. Kritik. Kalau Paulus hidup sekarang, dia tidak akan setuju dengan Katolik Protestan tertentu. Tanggapan, kritik ini bersifat spekulatif dan menafsirkan. Paulus menurut kerangka zaman modern. Kita tidak tahu secara pasti bagaimana Paulus akan menanggapi segala ajaran kontemporer. Yang kita miliki adalah teksnya. Tugas kita adalah memahami teks Paulus dalam konteks sejarah, budaya, dan gereja, bukan memaksakan penafsiran modern. Setelah semua argumen dan penjelasan, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Bagaimana sebenarnya hubungan antara ajaran Paulus dan ajaran Kristus? Apakah keduanya bertentangan?
atau justru saling melengkapi dalam rencana keselamatan Allah? Mari kita temukan harmoni yang indah di antara keduanya. Bagian 6. Ajaran Paulus dalam hubungannya dengan ajaran Kristus, Rasul. Agar kita tidak jatuh dalam kesalahan binari Paulus vs Yesus. Berikut beberapa poin penyeimbang. 1. Wahyu Kristus, bukan Paulus. Inti iman Kristen yang diakui Katolik adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia mati dan bangkit untuk keselamatan manusia. Wahyu Kristus adalah pusat, bukan Paulus. Paulus adalah penyalur, penerjemah, pengajar dari wahyu Kristus kepada jemaat-jemaat yang baru. 2. Keterkaitan antara Paulus dan para rasul gereja. Paulus menerima dan mengonfirmasi pengajaran gereja misalnya. Ia menemui Petrus, Yakobus agar Injil yang ia sampaikan tidak menyimpang. Galatia 2 ayat 1-10. Paulus menyelaraskan pengajarannya dengan garis iman gereja awal. Bukan berbenturan secara radikal. 3. Tradisi gereja dan mysterium. Bagi Katolik, ajaran tak hanya berdasarkan kitab suci, tetapi juga pada tradisi suci dan otoritas meriam pengajaran resmi gereja. Jadi interpretasi ajaran Paulus, Yesus, dan rasul lainnya dikompilasi dalam tradisi gereja. Jika ada konflik nyata antara interpretasi Paulus sendiri dan tradisi gereja, maka tafsiran yang benar mesti dilihat dalam keseluruhan wahyu dan otoritas gereja. 4. Tanggal kronologi. Paulus datang setelah Yesus dan rasul-rasul awal. Paulus tidak hadir selama pelayanan publik Yesus. Jadi ia tidak menjadi guru Yesus langsung, tetapi peran historisnya datang belakangan sebagai pelayan. Injil kepada dunia luar Yahudi. Oleh karena itu, ajarannya harus dibaca melalui prisma ajaran Yesus dan rasul-rasul, bukan bebas berdiri sendiri. 5. Kesetiaan terhadap ajaran Kristus sebagai tolak ukur. Jika suatu interpretasi Paulus tampak bertentangan dengan inti Injil kasih, keadilan, pengorbanan, relasi dengan Allah, maka interpretasi itu harus diuji ulang. Banyak teolog dan uskup Katolik sepanjang sejarah mempertahankan bahwa tidak ada kontradiksi fundamental antara ajaran Yesus dan Paulus ketika ditafsirkan secara tepat dalam tradisi gereja. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama Rasul Paulus dan warisan imannya. Kini, mari kita renungkan makna semua ini bagi hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari dari semangat dan kesetiaan Paulus, dan bagaimana iman kita sendiri dapat bertumbuh di tengah dunia yang sering salah paham tentang kebenaran. Mari kita tutup dengan hati yang penuh syukur atas kasih Kristus yang bekerja melalui gereja dan para rasulnya. Baiklah, setelah perjalanan panjang ini, mari kita simpulkan. Paulus adalah figur kunci dalam perkembangan kekristenan. Ia menulis surat-surat penting, menyebarkan Injil hingga ke Giles, dan membentuk banyak dasar teologi Kristen. Karena surat-surat Paulus menjadi bagian resmi perjanjian baru. Dan banyak doktrin Kristen Katolik dibangun di atas teks-teks tersebut. Wajar jika ada persepsi bahwa Kristen Katolik adalah ajaran Paulus. Namun, persepsi itu berlebihan jika memandang Paulus sebagai sosok yang memonopoli wahyu. Inti iman Kristen tetap Yesus Kristus dan pengajarannya. Gereja Katolik memandang Paulus sebagai bagian dari wahyu. Kristus yang diwariskan melalui rasul-rasul dan tradisi gereja tidak terpisah dari keseluruhan iman Kristen. Kritik bahwa Paulus menggantikan Yesus atau menciptakan agama baru kurang tepat bila kita melihat konteks sejarah, surat-surat, tradisi, dan perkembangan gereja pertama. Refleksi bagi kita sebagai orang beriman. Penting untuk tidak menolak Paulus secara membabi buta, tapi juga tidak mengagungkan Paulus secara irasional. Saat membaca surat Paulus, kita harus memahami konteks sejarah, budaya, bahasa Yunani,
dan tradisi gereja agar tidak salah tafsir. Kita harus menjaga keseimbangan antara iman, percaya dan tindakan hidup, sesuai ajaran Kristus, antara roh kasih karunia dan moralitas, antara teks dan tradisi. Sebagai umat Katolik Kristen, kita diajak memahami bahwa iman kita adalah iman historis dibentuk oleh perjalanan panjang Injil, surat-surat Paulus, keputusan konsili, dan karya Roh Kudus dalam gereja. Jika video ini membuka wawasan dan meneguhkan imanmu, tekan tombol like sebagai tanda dukunganmu bagi karya evangelisasi digital. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya tentang iman, sejarah, dan keindahan gereja Katolik. Dan tuliskan di kolom komentar, bagian mana dari ajaran Paulus yang paling menyentuh hatimu. Mari kita saling berbagi inspirasi iman. Sebab seperti kata Paulus sendiri, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kasih Kristus senantiasa menerangi langkah hidupmu. Semoga Tuhan besertamu. Pa si bene. Gemma Catholic, Gemma Catholic, Gemma Catholic.